Senator Bali sudah minta maaf, tapi kenapa? Apa agama sampai yang nggak ngajarin? Hah? Apa agama kamu? Ganti itu, saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is not Middle East. Kalau orang niatnya untuk menjadi orang soleha, menjadi orang Islam, terus dihina oleh orang yang bukan Islam, ya wajar ibu tadi marah, wajar juga yang lain marah tadi. Saya pun marah. Kenapa? Di dalam ajaran agama Hindu tidak ada mengajarkan itu. Di ajaran agama Hindu mengajar Trikaya Parisuddha. Dia itu bukan Hindu. Kalau dia Hindu nggak mungkin begitu Bapak Ibu sekalian ya. Karena dia itu adalah sampradaya asing. Dia Bhakta Hare Krishna. Dan Hare Krishna ini mempengaruhi orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik. Saya bukan memprovokasi. Mohon maaf umat sedharma atau umat yang ada di seluruh Nusantara. Saya bukan memprovokasi. Lihat faktanya di medsos. Sudah banyak sekali sering didemo oleh umat Hindu sendiri. Seorang senator yang mestinya dia sebagai tokoh mestinya bisa mencerminkan sikap tingkah lakunya berbangsa bernegara. Merasa paling hebat, paling pintar karena selama ini sering terbebas dari jeratan hukum. Ya mudah-mudahan di sayang biasa inilah saatnya gitu kan. Ngomong dia Pancasila, dia nggak adil, meremehkan wanita, meremehkan agama Islam. Siapapun di antara kita, walaupun orang Islam, dia ngomong Islam depan orang Hindu, depan agama lain, pasti adem ayem. Karena Islam itu rahmatan lil alamin kalau betul-betul dia menyampaikan Islam yang benar. Orang Hindu juga sama. Berbicara Hindu depan orang Islam diterima juga kalau ngomong Hindu yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dilansir dari Republika yang diunggah pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024, 7 kontroversi Arya Widakarna, respon Dirjen HAM dan sikap tegas Muhammadiyah. Senator Bali Arya Widakarna menyinggung jilbab budaya Timur Tengah. Republika.co.id Jakarta, pemilik nama panjang Sri I Gusti Ngurah Arya Widakarna Mahendra Data Wedastera Putra Suyasa atau yang kerap disapa Arya Widakarna belakangan ini menjadi buah bibir di masyarakat. Kontroversinya kali ini karena menyinggung umat Islam mengenai larangan penggunaan jilbab bagi pegawai di Bali. Kontroversi yang dilakukan senator asal Bali itu ternyata bukan kali pertama. Sejak menjabat sebagai anggota DPD Bali, Arya Widakarna kerap dilaporkan ke Badan Kehormatan Dewan atau BKD DPD maupun ke kepolisian atas ocehan-ocehannya yang bernada Islamofobia dan rasis. Nah sahabat, berikut akan kita tampilkan sederet kontroversi yang pernah dilakukan oleh Arya Widakarna. Yang pertama, mengaku sebagai Raja Majapahit. Mantan cover boy Aneka Yes itu pernah mengaku sebagai keturunan Raja Majapahit Bali dengan nama lengkap Sri I Gusti Ngurah Arya Widakarna Mahendra Data Wedastera Putra Suyasa III, His Royal Majesty King of Majapahit Bali Sri Wilatikta Tegeh Kori Kresna Kepagisan Romawi 19. Pengakuan itu disampaikannya pada 2009 lalu, tapi kemudian langsung dibantah oleh tokoh Bali setempat dan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Bali. Arya Widakarna dilaporkan ke Polda Bali. Kontroversi kedua, menentang kehadiran Bank Syariah di Bali. Pada tahun 2014 lalu, Arya mengeluarkan seruan demo kepada anak muda Bali untuk menolak kehadiran Bank Syariah di Bali. Melalui akun media sosialnya, mantan anggota boyband itu menuliskan seruan, Aliansi Hindu Muda Indonesia dan Gerakan Pemuda Marhen atau GPM hari ini berdemonstrasi di depan kantor Bank Indonesia Denpasar untuk moratorium atau stop izin Bank Syariah di Pulau Seribu Pura. Bersuaralah anak-anak muda Hindu, pertahankan ekonomi Pancasila, lanjutkan, tulis Arya. Kontroversi ketiga, provokator ormas menolak kedatangan UAS di Bali.
Pada 2017, Arya juga diduga menjadi provokator penolakan safari dakwah Ustadz Abdul Somad di Tanah Bali. Melalui akun media sosialnya, Arya bahkan menuding UAS anti Pancasila. Buntut dari penolakan itu, anggota DPR asal Provinsi Riau, Lukman Edi, melaporkan Arya Wedakarna ke kepolisian. Lukman Edi menganggap Arya Wedakarna sebagai dalang aksi penolakan dan demo terhadap UAS. Kontroversi keempat, nimbrung persoalan bakso Afung. Arya Wedakarna ikut-ikutan nimbrung dalam kasus selebgram Jovi Adiguna dan bakso Afung Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Selebgram Jovi yang telah membuat konten di bakso Afung yang sudah bersertifikat halal namun membawa kerupuk babi yang dibelinya di bandara. Karena khawatir alat makan di gerai bakso Afung terpapar makanan non halal, maka pihak manajemen bakso Afung bandara mengambil langkah menghancurkan semua peralatan makan mereka. Disitulah Arya masuk dengan menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan pihak manajemen yang melakukan penghancuran pada mangkok dan piring dianggap menyinggung umat Hindu setempat, hingga membuat Arya marah dan mengirim surat kepada Dinas Perizinan Badung untuk memberikan teguran kepada bakso Afung Bandara Bali. Kontroversi kelima yang dilakukan oleh Arya Wedakarna adalah dugaan menistakan agama Hindu. Pada tahun 2020, Arya pernah didemo di Denpasar, Bali karena dianggap telah melecehkan agama Hindu dan simbol-simbol suci umat Hindu di Bali, yaitu Ida Batara Dalem Pet yang beristana di Pura Dalem Pet di Desa Pet, Nusa Penida. Akibatnya Arya harus berurusan dengan kepolisian Polda Bali. Kontroversi yang keenam, dugaan penganiayaan ajudan. Arya Wedakarna dilaporkan sendiri oleh ajudannya karena dugaan penganiayaan pada tahun 2020. Ajudan berinisial PTDM itu mengaku tidak sengaja menjatuhkan tas Arya, namun tanpa basa-basi Arya langsung menjambaknya, memutar-mutar kepala hingga memukulnya. Kontroversi ketujuh, rasis kepada pegawai berjilbab. Terbaru, Arya disebut telah berbuat rasis kepada pegawai Bea Cukai Bali yang menggunakan penutup kepala alias jilbab. Dalam cuplikan video yang telah viral, Arya meminta agar kedepannya para frontline ini adalah gadis dan putra Bali yang menjunjung tinggi budaya Bali yang berjiwa agama Hindu. Sebelumnya, Senator Bali Arya Wedakarna menjadi sorotan setelah viral potongan video dirinya yang menyinggung soal jilbab yang dikenakan muslimah. Video tersebut menjadi kontroversi dan menuai kecaman dari para warganet. Dalam video tersebut, Arya mengatakan tidak ingin ada wanita di bagian frontline yang menggunakan penutup kepala. Dia ingin wanita yang ada di garis depan itu terbuka rambutnya, karena Bali bukanlah Timur Tengah. Saya gak mau yang frontline itu, saya mau yang gadis Bali kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka, jangan kasih yang penutup gak jelas. This is not Middle East. Enak aja Bali, pakai bunga kayak pakai apa kayak, begitu ucap Arya seperti yang dikutip oleh republika.co.id di Jakarta pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024. Senator Bali sudah minta maaf, tapi Kenapa? Apa agama sampean nggak ngajarin? Hah? Apa agama kamu? Ganti itu, saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup nggak jelas. This is not Middle East. Kalau menemukan orang berjilbab tidak soleha, itu jangan disalahkan jilbabnya, jangan disalahkan agamanya. Itu manusianya. Jangan digebyahuyah, katanya bahasa Inggris itu ya. Bahasa Inggris bilang gebyahuyah itu. Ya. Jadi yang jelas agamanya menganjurkan, mewajibkan wanita untuk menjaga auratnya, gitu. Saya agama Hindu tapi 4,5 tahun mengkaji Al-Quran dan hadis, saya paham juga sedikit, gitu. Kalau yang berjilbab minimal dia sudah ada niat untuk meyakini ajaran agamanya, melaksanakan ajaran agama Islam dari luar ke dalam. Dia dari luar berjilbab dulu, dengan berjilbab dia akan mau bicara pun berpikir, orang mau menggoda pun pasti akan berpikir. Ini minimal orang sudah mau menjadi orang solehah, kan begitu ya? Begitu.
Kalau orang niatnya untuk menjadi orang soleha, menjadi orang Islam, terus dihina oleh orang yang bukan Islam, ya wajar ibu tadi marah, wajar juga yang lain marah tadi. Saya pun marah. Kenapa? Di dalam ajaran agama Hindu tidak ada mengajarkan itu. Di ajaran agama Hindu mengajar trikaya parisuda. Pikiran yang baik dan benar, ucapan yang baik dan perbuatan yang baik dan benar. Itu berarti ucapan menyinggung orang lain, berarti itu sudah melanggar ajaran agama Hindu Dharma. Tadi sudah dijelaskan oleh tokoh agama Hindu tadi yang bidang agama ini dan budaya, bahwa dia itu bukan Hindu. Kalau dia Hindu nggak mungkin begitu Bapak Ibu sekalian ya. Karena dia itu adalah sampradaya asing. Dia Bhakta Hare Krishna. Dan Hare Krishna ini mempengaruhi orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik. Saya bukan memprovokasi. Mohon maaf umat sedharma atau umat yang ada di seluruh Nusantara. Saya bukan memprovokasi. Lihat faktanya di medsos. Nah, dia memang ajarannya dia tuh memang menjelek-jelekan ajaran agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, gitu loh. Supaya orang itu merasa dirinya salah, merasa ajarannya jelek, ajaran dia paling benar agar orang itu ikut dia. Itulah tadi dibilang ancaman transnasional itu. Apakah pernah tokoh DPD ini selama ada di Bali kejadian di demo oleh orang Muslim? Itu pertanyaan yang basi. Itu lihat aja di medsos. Sudah banyak sekali sering didemo oleh umat Hindu sendiri. Seorang senator yang mestinya dia sebagai tokoh mestinya bisa mencerminkan sikap tingkah lakunya berbangsa bernegara. Merasa paling hebat, paling pinter karena selama ini sering terbebas dari jeratan hukum. Ya mudah-mudahan inilah saatnya gitu kan. Ngomong dia Pancasila, dia nggak adil, meremehkan wanita, meremehkan agama Islam. Siapapun di antara kita, walaupun orang Islam, dia ngomong Islam depan orang Hindu, depan agama lain, pasti adem ayem. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau betul-betul dia menyampaikan Islam yang benar. Orang Hindu juga sama. Berbicara Hindu depan orang Islam diterima juga kalau ngomong Hindu yang benar. Ada Wasudewa Kutumbakam, ada Tatua Masi, ada Catur Guru, ada Trirene. Itu Tatua Masi itu, engkau adalah aku adalah engkau gitu loh. Tahun 70-an masuk 80-an masyarakat di Bali resah Pak, umat sedharma, penonton di luar, ya, sehingga demo sampai membakar salah satu asramnya. Muncullah keputusan Jaksa Agung nomor 107-J.A-5-1984 melarang peredaran semua bentuk dan jenis segala macam barang-barang cetakan dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ajaran yang bersumber dari kepercayaan Hare Krishna di seluruh Indonesia. Kan sudah jelas itu Jenderal. Kenapa kok tidak ditangani kan gitu ya? Udah jelas ini. Karena dia udah melalui itu. Kenapa? Banyak pejabat DPD, DPR, pejabat pemerintah, gubernur, kemudian akademisi, termasuk Dirjen Bimas Hindu, itu Bhakta Hare Krishna.